Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi Rabbi yassir wa la tu'assir, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari senantiasa bersyukur kita kepada Allah dengan bersama-sama mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua termasuk daripada golongan hambanya Allah yang bersyukur. Salawat beriring dengan salam, marilah kita sanjung sajikan kehadirat Nabi Yuna, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga niat kita hadir ke majlis ilmu, karena Rasulullah sampaikan barang siapa keluar daripada rumahnya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan ia menuju syurga. Dan juga Rasulullah menyampaikan majlis ilmu adalah rawdatan min riyadil jannah, taman daripada taman syurga. Jadi barang siapa yang duduk di majlis ilmu, maka sama saja dia duduk di taman-taman syurga. Dan juga Rasulullah sampaikan barang siapa yang duduk di majlis ilmu, maka pahalanya lebih baik daripada mengerjakan solat sunnah 1000 rakaat. Semoga kita mendapat keberkahan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak RW, Bapak Ki Agus Muksin. Udah 3 tahun Pak tak ketemu ya. Tapi insyaAllah doa senantiasa menyertai ya. Alhamdulillah beliau mengabarkan kepada saya beliau dapat umrah bersama Bapak Imam Mastur ya Pak ya. Alhamdulillah sudah sampai ke makam Rasulullah. Semoga kita yang hadir yang belum sampai, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk sampai, untuk mengunjungi makam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Subud, Ketua Masjid, Ketua DKM Masjid Baitul Jannah. Yang kami hormati Bapak Lili, Bapak Imam Mastur, ada Bapak Randy dari Masjid Suratul Jannah juga sama, udah lama enggak ketemu ya Pak. Ada juga kabarnya tadi ada pengurus Masjid Al-Munawwarah, Masjid Nurul Iman yang mungkin kita belum kenal. Semoga dengan pertemuan ini kita menjadi kenal. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Yang besar tak dapat kami himbau gelar, yang kecil tak dapat kami sebutkan nama. Doa kami semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk berkomunikasi dengan orang yang belum punya dosa. Boleh Bapak Ibu ya? Oke. Dek. Halo adik-adik. Masih kenal sama Ustaz? Ustaz siapa? Itu ada dulu. Ustaz bawa hadiah juga malam ini. Tapi janji jangan bising. Karena kalau Ustaz ngobrol, kalian ngobrol, nanti bapak-bapak nggak dengar apa yang Ustaz sampaikan, benar nggak? Ya, Oke, coba tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh.
Oke, tadi ada kata-kata orang tua dihormati. Cara menghormati orang tua adalah contoh misalkan Bapak Subut tadi menyampaikan, ya kan, kata sambutan, kita nggak boleh ngobrol. Itu cara menghormati orang tua. Bapak RW tadi menyampaikan, juga kalian ngobrol. Ustaz tidak menyalahkan, mungkin kalian belum tahu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu komunikasi, ketika ada orang lain yang berbicara, kita mendengar. Itu salah satu adab. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak ataupun adab. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi adab, akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Jadi orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab ataupun berakhlak mestilah berilmu. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak ataupun adab, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya ilmu komunikasi adalah ketika kita ada mendengar orang berbicara, tugas kita mendengar. Nanti sebaliknya, giliran kita berbicara, maka orang lainlah yang mendengar. Begitulah ilmu komunikasi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan mungkin saya kenalan dulu. Nama saya Zulqadri bin Tugu Abdurrahman. Kami dari garis keturunan ulama Aceh, datang ke sini berdakwah di kota Batam. Atas izin Allah Bapak Ibu, kami punya guru bersanad sampai dengan Rasulullah. Kami sedang membangun pondok pesantren berada di Kafling Seraya, Nongsa. Ya, insyaallah nanti kami akan menggratiskan kepada anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Dan juga kami sedang membangun rumah sehat. Bukan rumah sakit, tapi rumah sehat, tapi sedang pembangunan. Dan juga saya peruqyah syariah juga. Hampir setiap malam saya bertemu dengan orang yang bermasalah dalam hidupnya. Memang hidup ini penuh dengan masalah. Tapi kalau kita udah paham ilmunya, bagaimana kita segala masalah kita jadikan ibadah. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, yang ada ibadah. Kenapa? Karena konsep Tuhan menciptakan makhluk, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi semua masalah jangan dijadikan masalah. Yang belum ada masalah jangan dicari-cari masalahnya. Yang sudah ada masalah jangan ditambah-tambah masalahnya. Tetapi bagaimana masalah yang ada kita selesaikan. Tetapi sugestinya adalah bagaimana cara kita segala masalah kita jadikan ibadah, maka tidak ada masalah di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena saya dikasih tema, maka saya akan membahas temanya. Tingkatkan ketakwaan dengan membangun kebersamaan dan saling memaafkan. Jadi di awal situ ada kata takwa. Makanya saya baca Al-Quran surah Ali Imran yang sering dibaca sama khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, itu yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takwa itu artinya takut. Takut apa? Takut mengerjakan segala kesalahan. Jadi yang salah kita takut ngerjainnya. Kenapa? Karena Allah selalu lihat kita. Jadi gini Bapak Ibu, kita ini duduk bareng, itu hati kita, itu tidak ada yang tahu. Tetapi Allah tahu seberapa besar kadar iman kita. Terkadang kita datang ke masjid berjamaah bersama-sama, berdiri bersampingan, tetapi di dalam hati bermusuhan. Apakah kita tidak takut kepada Allah? Nanti Bapak Ibu di alam kubur semua ditanya. Mata kita ditanya, pikiran kita ditanya, tangan kita ditanya, kaki kita ditanya, hati kita yang wabil khusus, yang paling prioritas utama ditanya Bapak Ibu. Maka oleh karenanya takwa itu takut. Takwa itu terbagi hurufnya. Huruf pertama huruf ta. Ta itu artinya tawadhu. Tawadhu itu merendah.
Jadi ada suatu kisah Bapak Ibu, kisah saya. Mau dengar Bapak Ibu? Mau? Jadi kemarin ceritanya, saya datang sini silaturahim di akhir bulan Ramadan ya Pak Subuh ya. Kemudian pulang habis ngopi-ngopi. Nah di simpang sana tuh yang mau keluar, saya kan naik mobil tuh. Nah ada juga orang tuh naik mobil, kalau nggak salah saya mobilnya Suzuki kalau nggak salah itu, ya kan gitu. Nah siapa tahu orangnya ada di sini, saya mau minta maaf. Jadi saya keluar Bapak Ibu, ini udah mau arah keluar ya. Nah mobil tuh tak mau ngalah, jadi saya mau mundur, kalau mundur keparit kan. Jadi saya bingung nih. Jadi akhirnya ini santri saya keluar, tolong bilang izin Bapak tuh mundur aja sedikit, karena saya mau mundur ke sana biar Bapak tuh lewat. Nah, siapa tahu Bapak itu ada di sini, saya mau minta maaf. Kenapa? Karena kita mungkin belum kenal kan. Judulnya apa? Halal bihalal ya Pak. Itu halal. Itu artinya apa? Melepaskan segala ikatan. Halal bihalal. Jadi kadang-kadang kalau kita contoh misalnya, kalau salaman, mohon maaf lahir batin ya, kan gitu Pak, Bapak Ibu. Cuman di mulut, tapi di hati masih tersimpan dendam. Nah itu tidak bihalal, cuman halal doang. Kalau halal bihalal, jadi contoh Bapak Ibu. Nanti setelah acara ini, kan macam sungkeman tuh. Contoh misalkan saya nih, mau salaman sama Pak RW. Pak RW, saya kemarin pernah ngomongin Bapak di belakang Bapak. Saya bilang, Pak, mohon halalkan, ridhai saya, maafkan saya. Akhirnya Pak RW dengar. Oh, berarti Ustadz Zulqadri, contoh ya Pak ya. Contoh Pak, contoh. Jadi Ustaz Zulqadri pernah ngomongin saya di belakang. Iya Pak, saya minta maaf. Bapak maafkanlah saya. Kenapa harus seperti itu? Karena saya misalkan ngomongin Pak RW di belakang, Allah tuh tahu. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dimanapun, kemanapun kamu berada, Allah bersama kamu. Kalau bahasa Inggrisnya anywhere, anytime. Dimanapun, kapanpun, Allah selalu bersama kita. Innallaha alimum bidzatis sudur. Jadi kalau salaman tuh, Pak, saya mohon maaf pernah nyakiti Bapak. Tolong halalkan zahir saya. Mungkin saya pernah makan makanan yang Bapak suguhkan. Mungkin saya pernah menyakiti Bapak dengan lisan. Mungkin saya pernah menyakiti Bapak dengan perbuatan. Tolong dihalalkan. Akhirnya Pak RW ridho, iya saya maafkan. Saya juga minta maaf, mungkin pernah ngomongin Ustadz segala macam. Akhirnya salaman tuh damai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hati kita tenang, biqalbin salim. Hati kita tenang, hati kita selamat. Jadi dalam kitab tasawuf disampaikan, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Apabila daging itu buruk, buruklah seluruh jasad. Apakah segumpal daging itu? Ala wahiyal qalb. Segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati itu perasaan. Jadi kalau perasaan seseorang nggak baik, itu semua nggak baik. Tapi insya Allah orang yang hadir sini perasaannya baik, baik. Makanya kita betah duduk di dalam masjid. Jadi gini ceritanya Pak, ada cerita orang kadang-kadang kok nggak betah ke masjid, padahal masjid rumah Allah. Jadi contoh misalkan gini nih, kan dipanggil tuh kan. Ini saya cuman sampaikan ya, kalau misalkan ada tersinggung janganlah tersinggung, ya kan Bapak Ibu ya. Contoh nih, contoh misalkan tadi itu mahalul qiyam, itu kan penghormatan kepada Rasulullah. Jadi itu makbulnya doa Bapak Ibu. Contoh misalkan itu guru saya bilang ketika gini nih, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita artiin nih,
Keselamatan untuk Rasulullah, keselamatan untuk Nabi Allah, keselamatan untuk kekasih Allah, salawat untuk Rasulullah. Nah yang ini Bapak Ibu nih, marhaban ya nural aini, marhaban, marhaban. Nah itu artinya selamat datang ya nural. Jadi selamat datang wahai cahaya mataku. Jadi rasakan di dalam kalbu, maka akan ada ketenangan kekasih Rasulullah hadir di dalam kalbu kita. Ketika ketenangan itu hadir, berdoa maka makbul tanpa hijab Bapak Ibu. Jadi contoh misalkan tadi ya Nabi salam alaika tadi, itu berdoa anjurannya. Jadi setiap ya Nabi salam mahalul qiyam, penghormatan, berdiri untuk menghormati. Nah itu makbulnya doa. Siapa tahu ada yang punya hajat, punya munajat, ada yang sakit, berdoa. Karena hari-hari saya ngobatin orang Bapak Ibu. Akhirnya nanti saya bawa orang itu untuk salawat. Nanti ketika mahalul qiyam saya suruh berdoa, sampaikanlah hajatmu kepada Allah. Dan alhamdulillah atas izin Allah, banyak sudah orang yang sudah saya obati atas izin Allah sembuh. Bukan saya yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Kita tidak bisa apa-apa. Kalaulah misalkan Allah izinkan, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah itu yang perlu kita pahami. Jadi mestilah kita tahu apa yang kita buat, agar supaya apa? Agar supaya bermanfaat yang kita buat. Contoh misalnya nih Pak, kan azan tuh. Saya bilang tadi kan ada orang kadang-kadang nggak betah di masjid, padahal tuh udah dipanggil-panggil tuh. Hayya 'alas shalah, itu artinya marilah solat. Hayya 'alal falah, raih kemenangan. Ada orang kita nih hari-hari ngadu, saya nih punya masalah ekonomi, dipanggil Allah kita nggak datang. Kita punya masalah sakit, dipanggil Allah nggak datang. Makanya di dalam kitab disampaikan, kalau ada orang wabil khusus laki-laki, kalau semasa hidup dia tidak pernah datang ke masjid untuk sholat, maka ketika nanti jenazahnya dihantar ke masjid, ketika nanti disolatkan, maka jenazahnya akan menangis. Di dalam kitab Ruh jelas disampaikan, di dalam kitab Tazkirah jelas disampaikan, maka jenazah itu akan menangis. Maka seluruh makhluk mendengarkan, kecuali jin dan manusia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, mobil khusus bapak-bapak, kalau masih bisa melangkah, melangkahlah ke masjid, rumah Allah. Kita minta semua kepada Allah. Apalagi masjidnya namanya Baitul Jannah. Bait artinya rumah, Jannah artinya surga. Jadi Baitul Jannah adalah rumah-rumah di dalam surga gitu. Ya kan? Masya Allah. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, wabil khusus bapak-bapak yang belum sholat, ayolah kita sholat. Contoh acara hari ini kan halal bihalal, ya kan? Artinya menghalalkan segalanya. Siapa tahu kemarin ada yang bermusuhan, berdamailah malam ini. Contoh Bapak Ibu, kita nih, ya kan? Kita pernah kesel sama orang, tapi hari ini kita belum maafin orang itu. Tiba-tiba besok kita meninggal, di dalam kubur ditanya semua, apa yang tersimpan di dalam hatimu? Saya kesel sama seseorang. Pernah Bapak Ibu, Rasulullah tuh ditanya sama sahabat, inna fulanah tutqaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha.
wa tu'di jiraniha. Aina ya Rasulullah? Qala finnar. Jadi Rasulullah pernah ditanya sama seorang sahabat tuh, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan salah seorang perempuan yang kami temui? Solatnya baik, puasanya baik, sedekahnya terus, tetapi kekurangannya satu. Apa kekurangannya? Dia pernah menyakiti hati tetangganya dengan lisannya." Ditanya sama sahabat, "Aina ya Rasulullah? Di mana dia nanti ya Rasulullah?" Rasulullah bilang, "Qala finnar." Dia dalam neraka. Solatnya baik, puasanya baik, sedekahnya baik, semua baik. Tetapi kalau kita pernah nyakiti orang, semua amalan kita tertolak. Mungkin kadang-kadang kita enggak menyakiti orang secara langsung, tetapi mungkin di belakangnya. Kan sekarang sikit-sikit status ya Bapak Ibu ya, ya Bu. Status dibuatlah status ustaz tu untuk laga-laga ustaz ya. Contoh ibu-ibu tu berdebat kan. Nah, ibu tu pakai Ustaz Adi Dayat nih untuk melawan ibu satu lagi gitu ya. Ibu satu lagi pakai Ustaz Abdul Somad. Jadi berdebatlah Ustaz Abdul Somad sama Ustaz Adi Dayat gara-gara ibu berdua itu gitu. Benar ya? Nah, itu dosa jariah Ibu. Tapi ibu-ibu di sini nggak ada ya Bu ya. Contoh lain, saya pernah dengar gini nih. Katanya kalau misalkan Idul Fitri itu manusia terkuat di bumi, itu minta maaf ya. Siapa manusia terkuat di bumi? Istri. Iya kan? Jadi seorang istri itu kalau misalkan setelah sholat itu minta maaf sama suaminya. "Bu, nanti kalau saya bilang Bu, iya gitu boleh? Kalau saya bilang Ibu, iya gitu boleh? Bu, Ibu, Ibu kemarin waktu habis sholat Idul Fitri, yang pertama Ibu minta maaf, suami Ibu apa bukan?" Iya ya. Oke, datang minta maaf, saya minta maaf. Kenapa? Kayak gini Bu, diungkapkan semua kalau cara minta maaf. "Mas, Bang, saya minta maaf. Kenapa? Hari-hari saya merepet terus." Ya kan gitu. "Kenapa? Hari-hari Mas ngerokok aja gitu kan gitu. Pulang-pulang suruh buat kopi ya kan gitu." Ibu-ibu suka merepet kan Bu? Nah, saya cuma mau bilang sama bapak-bapak, dalam ilmu psikologi, perempuan harus mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Kalau misalkan dia tidak mengeluarkan 20.000 kata, ada gangguan di motorik bagian belakang kepalanya Bapak Ibu. Jadi tugas suami itu usahakan di dalam satu hari dengarin istrinya ngomel. Jadi nggak usah dijawab Pak. Jadi contoh misalkan gini nih, Bapak datangi istri Bapak, ya kan gitu. Insya Allah tuh tenang istri Bapak datang. "Dek, adakah yang mau disampaikan hari ini, duhai cintaku, sayangku?" Ada. Nah, mulailah ibu-ibu tuh begini. Bapak nggak usah jawab Pak, diam aja. Ya, gitu aja. Nanti kalau udah 20.000 kata keluar, itu nanti ibu itu akan tenang. Nah, jadi misalkan kalau ada ketemu sama istri Bapak nanti merepet-repet, itu sebenarnya cara dia ngobati kepalanya yang sakit. Jadi kalau Bapak misalkan ketemu sama istri Bapak merepet, jangan marah karena dia lagi berobat. Jadi mudah bagi Bapak untuk tidak membawanya berobat ke rumah sakit Pak. Iya, serius. Contoh misalkan gini, dalam kehidupan tuh yang sehari-hari saya temui Bapak Ibu, saya kan peruqyah. Itu kan orang kira peruqyah tuh ngusir jin, bukan. Jadi dari 100% ruqyah saya itu Bapak Ibu, itu 99% itu gangguan psikologi. Masalahnya apa? Masalah paling utama itu dua aja. Satu komunikasi, dua ekonomi. Jadi kadang-kadang komunikasi ini penting. Jadi mestilah kita dalam kehidupan tuh komunikasi. Contoh istri ngobrol sama suaminya, suaminya ngobrol sama istrinya, sampaikan keluhannya agar tidak ada masalah Bapak Ibu. Nah, saya pernah Bapak Ibu, rata-rata Ibu ya, itu rata-rata setelah saya tausiah, itu ibu-ibunya ada yang kesurupan. Jadi saya kemarin ke Inhil Riau Safari Dakwah, ya kan? Kemarin juga ada di daerah Citramas kalau nggak salah. Nah itu setelah saya tausiah, saya nggak tausiah di Citramas, saya tapi ngobatin orang. Ini yang di Inhil aja. Habis saya tausiah, saya duduk, itu ada ibu-ibu kesurupan.
Jadi kesurupan dia, kayak gitu kan gitu. Ustaz, tolong saya ini adalah jin, katanya kan kayak gitu. Saya bilang, ibu nggak kesurupan bu, ibu punya masalah. Enggak, gini. Dibilang sama ibu itu, saya masuk ke tubuh Ustaz nanti ya. Saya bilang, masuk aja, nggak apa-apa. Saya bilang, saya tunggu, nggak masuk bu. Nah, misalkan nanti kalau ada yang kesurupan, bilang itu aja. Ya kan bu, contoh misalkan ada yang kesurupan, aku masuk dalam tubuhnya, masuk aja, nggak bisa dia masuk. Jadi perlu bapak ibu tahu, jin masuk ke dalam tubuh manusia, itu kata Rasulullah, umpama unta masuk ke dalam lubang jarum. Kalau nggak diizinkan, nggak akan bisa. Nah itu perlu kita tahu. Kenapa rata-rata jin itu masuk? Gara-gara amarah, dengki, iri, segala macam. Ini semua bapak ibu, hati. Maka halal bihalal ini adalah untuk menghalalkan zahir dan batin, wabil khusus hati kita. Paham ya bapak ibu ya? Maka oleh karenanya ikhlaskan. Mungkin bapak ibu pernah disakiti, ikhlas saja, terima aja. Kenapa? Karena contoh misalkan kalau ada orang menyakiti kita, berarti Allah subhanahu wa ta'ala percayakan kita menghadapi orang itu, sehingga Allah hantarkan orang itu untuk menyakiti kita. Paham bapak ibu sampai sini? Jadi gini bapak ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di hari Idul Fitri itu kan rata-rata kita yang mungkin di perantauan, ya kan, itu ingat orang tua kita. Mungkin saya kira di sini ada yang rindu orang tuanya, benar bapak ibu? Mungkin yang rindu orang tuanya tidak punya biaya untuk kembali ke kampung untuk jenguk orang tuanya. Doa saya semoga nanti Allah subhanahu wa ta'ala melancarkan rezeki agar sempat mengunjungi orang tuanya. Mungkin di sini ada yang rindu orang tuanya, tetapi orang tuanya sudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya usahakan sisihkan waktu untuk terus mendoakan orang tua kita. Kalau makamnya dekat, ziarahilah makamnya. Cobalah kita bayangin ibu kita ini, ridha Allah wa ridhal walidain. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua. Wa sakhatullah wa sakhatul walidain. Murka Allah tergantung murka orang tua. Cobalah bayangin, dulu kita mungkin masih menjadi anak daripada orang tua kita. Kita di sini rata-rata sudah menjadi orang tua. Seorang ibu mengandung anaknya 9 bulan lebih lamanya. Dia merasakan sakit, ya kan? Lalu kemudian ketika melahirkan, hampir nyawanya hilang gara-gara melahirkan anaknya, yang mungkin itu adalah kita. Dulu kita tidak tahu perjuangan seorang ibu, tetapi hari ini ketika kita sudah menjadi ibu, kita baru tahu bagaimana perjuangan seorang ibu. Dulu kita nggak tahu bagaimana perjuangan seorang ayah, tetapi hari ini setelah kita menjadi ayah, barulah kita tahu bagaimana perjuangan seorang ayah. Ketika kita lahir dulu bapak ibu, orang tua kita lah yang pertama mensyahadatkan dan mengislamkan kita. Orang tua kita lah yang paling sayang sama kita. Orang tua kita lah yang memeluk kita. Orang tua kita lah yang menggendong kita. Orang tua kita lah yang sibuk tengah malam, yang kurang tidurnya karena mengurusi kita. Orang tua kita ketika contoh dia mempunyai nikmat ataupun dia mau makan nih, dia ingat anaknya. Tapi anak belum tentu ingat orang tuanya. Orang tua kita, sehebat apapun kita membalas jasanya, gunung emas kita kasih, maka tidak akan dapat membayar jasanya. Hari ini ketika orang tua kita masih ada, kalaulah misalkan dia masih dalam jangkauan bisa kita kunjungi, kunjungilah dia. Kita cium keningnya. Kenapa? Dia yang dulu sering cium kita, Bapak Ibu. Kalau sempat kita gendong kalau sanggup. Kalau nggak sanggup kita peluk aja. Jangan sampai nanti kita nyesal. Itu rata-rata kita. Kalau orang tua kita udah jadi jenazah, baru sibuk nak cium, baru sibuk nak peluk. Tetapi ketika masih hidup, tak sempat dia cium, tak sempat dia peluk. Kalau mungkin orang tua kita jauh, berapa sih paket ini Bapak Ibu untuk nelpon orang tua?
Kalau misalkan orang tua ridha, maka insya-Allah semua mudah. Orang yang sukses hari ini itu pasti karena sudah diridai oleh kedua orang tuanya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita di sini ada yang belum sempat mudik karena mungkin faktor ekonomi. Insyaallah semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mengunjungi orang tua kita. Mungkin di sini ada yang rindu orang tuanya, tapi orang tuanya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti di yaumil akhir dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak Bapak Ibu, ayo tundukkan kepala, ingat orang tua kita. Karena apabila nanti ini kita lakukan, insya Allah kalau Allah ridha, hal yang sulit akan menjadi mudah. Semoga dengan ini segala penyakit-penyakit, dengki, iri yang bersemayam senantiasa dalam hati kita, semoga dengan syair yang saya sampaikan dapat menghilangkan dan menggugurkan. Semoga Allah dapat menerangi hati kita. Ayo Bapak Ibu, tundukkan kepala. Mohon maaf, saya ajak. Ingat wajah orang tua kita. Ingat wajah ibu, ingat wajah ayah. Dengarkanlah syair ini. Nastaghfirullah al-azim min kulli dhanbin azim, awwalan wa akhiran wa dhahiran wa batina. Ya Allah ya Rahman ya Ghafur ya Rahim. Duhai Allah zat yang maha agung, mohon ampunilah dosa awal, dosa akhir, dosa zahir dan dosa batin kami ya Allah. Dosa sengaja maupun dosa yang tidak sengaja ya Allah. Nastaghfirullah al-azim min kulli dhanbin azim, min samai wa basari wa kalami wa fuadi. Ya Allah, Zat yang maha agung, mohon ampunilah dosa-dosa yang kami dengar, dosa-dosa yang kami lihat, dosa-dosa lisan kami dan dosa-dosa hati kami ya Allah. Nastaghfirullah lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ala jam'ah masjid baitul jannah ya Allah, al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, Zat yang maha agung, mohon ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mohon sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami jika kami pernah menyakiti hati kedua orang tua kami ya Allah. Jika kami belum sempat berbakti padanya ya Allah, mudahkanlah agar kami menjadi anak yang dapat berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, mohon ampunilah dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, terkhusus dosa-dosa seluruh jamaah Masjid Baitul Jannah ya Allah. Siapapun yang hadir dalam acara ini ya Allah, hilangkanlah ya Allah keburukan yang ada di dalam dirinya ya Allah. Terangilah fikiran dan hati mereka ya Allah. Dan mohon ya Allah kepada keluarga kami yang sudah kembali padamu ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah hati kami untuk mengingat kedua orang tua kami ya Allah. Ingat orang tua Bapak Ibu. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wad daraji adfat yaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami la ma'bud illa Allah, la ilaha illallah. Susah sekali ibumu mengandung,
pertama hingga melahirkanmu. Ketika kamu lahirlah, dipeluk dan dicium, diikat ayun, disayang kamu. Sayang sekali nak ibu dan ayah pada kamu. Siang dan malam nak kamu dijaga. Seekor nyamuk pun tak dibiarkan menggigit kamu. Sayang sekali nak ibu dan ayah pada kamu. Siang dan malam nak kamu dijaga. Seekor nyamuk pun tak dibiarkan menggigit kamu. Sayang sekali nak ibu dan ayah pada kamu. Siang dan malam nak kamu dijaga. Jangan biarkan ayah dan ibumu sakit karena rindu padamu. Kalau kamu sudah dewasa merantau meninggalkan ayah dan ibumu, sekali-kali kunjungi ayah dan ibumu. Jangan biarkan ayah dan ibumu sakit karena rindu padamu. Jangan biarkan ayah dan ibumu diazab karena dosamu. Kalau kamu sudah dewasa namamu sudah harum. Jangan pernah lupakan jasa ayah dan ibumu. Jasa ayah dan ibumu takkan mampu kau balas, melainkan Allah yang membalasnya. Jasa ayah dan ibumu takkan mampu kau balas, melainkan Allah yang membalasnya. Kembang bunga mawarna waktu hujan turun,
tersusunnya indah warnanya, tak guna lagi kamu menangis kalau ayahmu sudah tiada. Tak guna lagi kamu menangis kalau ibumu sudah tiada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kita ada dendam dalam hati, ada kesel sama orang, itu menjadi asbab azab orang tua kita. Maka oleh karenanya, dengan acara ini, marilah kita halal menghalalkan. Yang pernah nyakiti kita, maafkan. Serahkan semua kepada Allah. Dan berusahalah kita agar tidak menyakiti siapapun. Insya Allah hidup kita akan damai dan tenang. Bapak Ibu dirahmati Allah, seperti biasa, kalau saya tausiah itu ada hadiah. Izin adik-adik boleh ke depan. Siapa yang mau ke depan ada hadiah? Tak mau? Kamu aja lah. Yuk. Kamu aja lah. Salim dulu kita boleh ya. Kamu enggak salim saya? Namanya siapa? Lana. Ya? Lana. Lana. Tadi Ustaz sampaikan apa? Apa? Nama? Lupa. Oke, gini aja. Ustaz ganteng enggak? Oke. Mau yang mana? Tangan kanan. Mau yang mana? Ini yang biru. Oke. Salim. Sekarang ibu-ibu izin, karena waktu saya dikasih terbatas. Kamu gak mau tadi? Ya kan? Ibu-ibu sekarang ada yang mau jawab pertanyaan saya, Ibu? Ya? Oke. Kamu. Saya mau nanya tadi, saya sampaikan apa? Ya? Oke, mohon maaf, nama kamu siapa? Nama. Enggak usah takut. Ya, nama. Ustaz sampaikan apa tadi? Menghormati orang. Oke, orang tua kamu masih ada? Oke, baik-baik sama orang tua ya. Cita-citanya apa? Mudah-mudahan jadi pramugari. Kalau Ustaz nanti ketemu, siapa tahu Ustaz nanti syiar keluar kota, nanti jangan sombong ya. Mau yang merah apa yang biru? Merah. Enggak boleh, terserah. Merah. Enggak boleh, kamu harus pilih. Mau yang merah apa yang biru? Merah. Terima kasih ya, Pak. Ya. Oke, sekarang abang-abang ataupun bapak-bapak. Abang-abang ada di sini. Yang main hadroh aja lah. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, ini syiar. Ya kan gitu? Abang. Nama abang siapa? Ikram, Bang. Ya? Ikram, Bang. Ikram. Oke. Tadi saya nyampaikan apa? Ingat sama orang tua, Bang. Tadi ngobrol ya? Enggak, Bang. Oke, ingat sama orang tua. Orang tua kamu masih ada? Masih ada, Bang, alhamdulillah. Kamu kelas berapa? Saya udah lulus, Bang. Udah lulus, cita-citanya apa? Cita-citanya ikutin alur hidup aja, Bang. Ya? Ikutin alur hidup aja. Oke, ikutin alur hidup. Ini ada rezeki. Doakan saya mudah-mudahan murah rezeki. Oke? Terus main hadroh. Nah, insya Allah saya undang ke pondok. Ya? Ya. Oke, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan karena acara ini halal bihalal tadi, Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama ikhlaskan. Yang pernah nyakiti kita maafin. Setuju Bapak Ibu? Oke.
Terima kasih saya ucapkan kepada siapapun yang mensukseskan acara ini. Semoga niat Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Baitul Jannah, diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, silaturahim kita semakin panjang, ya kan. Insyaallah kita saling mendoakan. Doakan saya Bapak Ibu, karena insyaallah mungkin saya mau syiar ke Jambi pun daerah-daerah Sumatera, ya kan gitu. Saya sampaikan, siapa tahu ada yang sakit baik medis ataupun non medis, boleh hubungi saya, insyaallah saya ikhtiar untuk mengobatinya. Yang menyembuhkan Allah. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Karena ini tanah Melayu, izinkanlah saya pantun. Apabila bangun di pagi hari, segera ingatlah pada Ilahi. Bukan bermaksud untuk menyudahi silaturahim ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Zulqadri bin Tengku Abdul Rahman. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.